dibikin tegang kayak sekolah. Justru biar kita nggak terkesan monoton ceramah. Kalau saya ceramah nanti saya berbusa-busa nggak kena gitu ya. Kalau saya ngantuk asal ini. Tapi terus ketemu calon pengantin jadi hilang ngantuknya Mas Bayu, santai aja ya. Oke ya. Andi ben melu nom ikut muda ini. Yuk. Nggak ada nama-namanya ya Mas Bayu gini nih. Saya mau nunjuk. Nggak ada. Yang aja, Bu. Oh ya, sebentar. Ya. Ini Mbak Ambarwati. Dinyalakan ya, videonya, Mbak. Kameranya mati, Mas. Keluar masuk lagi, nanti bisa. Oh, nggih, sedap nggih. Ada berapa peserta nih yang datang, Mas Bayu? Yang melalui Zoom ini baru 3, Bu. Kemudian untuk yang Facebook tadi ternyata terputus. Jadi ini lagi baru merekam baru. Kalau awal tadi sampai 3-4 tadi yang hadir di Facebook. Gambarnya cetok banget tapi kalau pakai ini ya. Beda dengan Zoom. Ya. Oke, walaupun sudah muka bantal ini. Oke, mungkin dilanjutkan, Bu. Ya, nggak apa-apa, ayo. Semangat nih, ya. Mati malih. Ini kok mati, kamera baju tidak. Ditekan gambar video, aktifkan video. Mas yang pakai baju merah nih yang siap, Mas. Siap, Mbak. 5 tahun pertama jenengan apa saja yang direncanakan? Namanya siapa, Mas? Pekerjaan yang tetap. Mempunyai pekerjaan yang tetap. Terus. Mempunyai rumah impian. Saiki wis di rumah urung, Mas? Rencana ini sudah punya rumah sekarang? Apa di Pondok Mertua Indah dulu? Enggak apa-apa. Terus lanjut. Mempunyai 2 anak. Oke. Ini dereng kepikiran. Pertama. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Mas siapa namanya? Heri Prasetyo. Namanya siapa, Mas? Heri Prasetyo. Oke, kita berikan ya. Jadi di 5 tahun pertama dia merencanakan punya pekerjaan tetap, punya rumah tetap, rumah sendiri ya, rumah impian. Kemudian sudah punya 2 anak. Oh, ini sama Mas Bayu ini. Anak kucil-kucil. Oke. Enggak apa-apa Mas Bayu ini sudah ini ayam kremes. Ayah apa Mas Bayu? Oke. Yang putri sekarang coba Mbak siapa itu Mas Bayu namanya? Sampingnya itu. Yang putri? Yang Mbak Susan yang pakai kerudung warnanya sama ya kerudungnya. Ini istimewanya kalau kita virtual nggak sampai usia entek ini kesuwen soalnya. Karena nggarapnya suwe. Yang 5 tahun pertama dulu apa Mbak? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Susana. Untuk sekarang menginjak usia ke-19 sih. Jawa ini Mas baru kurang umur ya. Oh ya. Segera digenepi ya Mbak ya. Terus gimana perencanaannya apa Mbak? Pripun nggih, mesti kan tasih mikirkan kula. Soalnya kita juga nggak tahu ke depannya, tapi kan setiap orang juga harus punya mimpi. Bebas itu beradaptasi dalam hidup. Impiannya sudah dalam 5 tahun ke depan itu, insya Allah pengen punya momongan. Yang kedua, punya rumah sendiri. Yang ketiga, ingin
punya usaha sendiri. Mm-mm. Yang keempat, dari usaha itu bisa menghasilkan dari pekerjaan yang tetap yang mapan tadi. Insya Allah. Oke. Saat ini persiapan untuk menikah sudah bekerja apa, Mbak? Sudah Sekarang mulai saya bekerja di toko listrik dan elektronik. calon suami? Dagang sama bengkel di rumah. Nah, luar biasa, berarti sudah ada fondasi ya. Jadi kita tidak sekedar menikah tanpa persiapan. Ini tujuannya BIMWIN itu. Kenapa saya tawarkan Sungai Kehidupan? Ya, supaya kehidupan kita itu nanti terprogram. Bahasa Jawanya itu seprono sprene di bojo wis kita urung nanti program ke tahun segini itu walaupun kelihatannya itu alah dadak ngono. Itu penting nggak menurut teman-teman? Insya Allah. Penting sekali ya, penting sekali. Saya sudah menikah 21 tahun, wes biyen rum di rumah gitu ya. Terus lama-lama tambah lama-lama itu. Jadi kalau kita punya program dari sekarang, kita akan punya perencanaan seperti itu. Walaupun kadang rencana itu tidak persis dengan apa yang kita rencanakan, tapi pasti nanti ada plan B. Gitu. Plan B ada. Plan B belum terlaksana, ada plan C kan gitu. Jadi ini tujuan saya. Sampai nanti ke kira-kira masa-masa tua itu kita mau ngapain gitu ya. Sudah pada tua nih gitu ya. Pengalaman saya mengisi BIMWIN, kalau sudah usia ke misalnya 60 ke atas terus membahagiakan orang tua, sudah nanti ada tahap-tahap tidak hanya untuk pasangan berdua gitu ya. Dan punya keinginan seperti itu enggak kan ya. Jadi juga tidak hanya nyusahkan orang tua tapi juga membahagiakan orang tua. Termasuk nanti menikmati tua bersama itu juga termasuk cita-cita kita gitu ya. Oke. Coba Mas Bayu dibuka slide-nya Mas Bayu. Belum semua, ini kurang 2 peserta sekalian saja. Oh ya, oke, 2 peserta yuk. Mas siapa? Mbak Masnya yang satunya Mas Bayu. Yang Mas Bayu juga satu. namanya. Oke, Ya, Mas Bayu namanya juga Mas Oke, Bayu. kan ini pasangannya Mbak Susana ya? Boten. Buatan, Mbak Melita, Boleh. tapi belum bisa hadir. Monggo Mas Bayu. Mas Bayu silakan. Halo? Mas Bayu? Halo. Kalau enggak yang Putri Ya. dulu itu Mas. Yang Sudah Putri, nyaut? ini Enggak usah malu. Mbak Ambar Oke. namanya. Silakan Mbak Ambar. Mbak Ambarwati. Ya. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa usianya ini? Perkenalkan, nama saya Ambarwati. Sekarang baru umur 19 tahun, kurang 5 bulan. Berarti ikut sidang. Iya. Enggak tuh sabar yo. Terus rencana 5 tahun ke depan, yang pertama mempunyai anak yang solih atau solihah. Yang kedua sudah bisa membangun kita sendiri. Yang ketiga dalam bekerja. Tiga mawon. Yang kalian sering kepikiran. Oke, satu lagi tadi Krismas. Tadi mana Mas? Betul belum? Kan Mbak Ambarwati dimatikan dulu anunya suaranya. Oke, sampun. Oke, Monggo Mas Bayu. Mana Mas Bayu? Halo Mas Bayu. Mas Bayu. Halo.
Halo Mas Bayu, kok nggak Oke, kalau mungkin lagi malu. ke kamar mandi mungkin ini. Oh ya, oke. Yuk kita lihatkan slide-nya Mas Bayu. Oke, sekedar. Oke. Saya buka ini pakai HP tapi terus buka slide-nya di komputer, di laptop. Oke. Ya, itu ya. Jadi teman-teman itu baru sebagian kecil contoh gitu ya. Jadi di awal kita menikah, kemudian ada yang masih punya anak ya, ini punya anak, kemudian di situ juga ada melanjutkan studi, mungkin bisa juga ya. Boleh enggak kalau sudah menikah itu sekolah? Boleh ya, ikut paket misal. Mbak Ambar sudah lulus SMA? Sudah belum? Dereng. SMP? Lulusan SMP. Dereng. Oh ya, besok boleh ikut paket ya, karena bagaimanapun yang namanya ijazah formal itu tetap dibutuhkan ya. Akan terasa itu besok suatu hari nanti itu tetap. Kemudian ya ini kita gambar itu mungkin maksudnya Mas Bayu di situ gambarannya Mbak Ambar, sekedar Mbak Ambar dimatikan dulu ya audionya. Nah. Oke. Ya. Ya, jadi pekerjaan tetap ya walaupun ya di sini gambarnya seperti ini tapi tidak harus pegawai. Paling tidak kita harus punya target yang bisa menjadi fondasi ekonomi keluarga. Ya enggak? Butuh udah seneng duit pura toh? Seneng ora Mas Heri? Mosok ora seneng duit ya, semua tetap manusiawi itu ya. Karena tiap orang butuh uang walaupun uang itu bukan segalanya. Kemudian di sini ada gambar Ka'bah ya. Nah, tentu teman-teman punya keinginan untuk suatu hari nanti kita akan bisa pengen enggak mau ke Masjidil Haram, ke Mekah. Walaupun jangan bilang enggak mungkin. Niatkan dari sekarang, nanti punya rezeki didaftarkan ya. Baru bisa daftar satu pun bisa, nanti sekarang ada yang namanya gabungan ya. Misalnya suami dulu, nanti nunggu istrinya, terus saatnya mau berangkat nanti bisa gabungan. Terus ada kendaraan, mungkin nggak roda 4 dulu, roda 2. Saya yakin semua rakyat pengurus tukok ke bapaknya wis don duwe ya Mas ya. Punya ya Mas Heri ya, ada kendaraan ya. Tuku dewe mau dibelikan? Hah? Beli sendiri. Dibelikan? Oh, Beli sendiri. Luar biasa. Oh ya. Itu ada kebanggaan tersendiri apapun. Misalnya walaupun beli yang nggak harus yang grass, ya seperti beli yang grass pas punya rezeki, itu ada kebanggaan tersendiri. Kemudian nanti kalau diselesaikan sampai ke usia tua itu jangan nanti sampai tidak hanya punya kendaraan roda 2 tapi juga ada kendaraan roda 4 dan sebagainya untuk truk bareng yo. Oke. Ya, jadi di tujuan akhir ini ya kita juga mempersiapkan kehidupan akhirat. Ya. Kita semua tentu nanti harus siap suatu hari nanti salah satu di antara kita, ibarat kita burung sayapnya 2, salah satu sayap itu akan patah. Ya enggak? Ada salah satu yang akan mendahului kita. Kita harus siap itu. Kemudian saling membimbing suami istri, saling mengingatkan. Ya, ini nanti kita juga tidak lepas dari yang namanya timbangan amal. Wis iki ra meden-medeni ya, tapi itu benar adanya gitu ya. Oke. Terus ya ini di slide berikutnya Mas Bayu ya. Jadi ini kita memang diingatkan bahwa nanti kita juga akan bertemu dengan yang namanya yaumul hisab. Wah, nataran nganten kok weden-wedeni ya. Nah ini. Jadi tanggung jawab ganda. Kita tidak sekedar menikah itu tujuannya kalau ditanya kan mesti yang paling populer apa?
sakinah, mawaddah, warahmah ya. Semua sudah paham itu. Artinya apa itu? Ada yang tahu artinya apa sakinah, mawaddah, warahmah? Mbak Ambar tahu artinya enggak? Sakinah, mawaddah, warahmah. Hah? Lupa. Tahu enggak? Lupa. Dulu enggak tahu, sekarang lupa. Mas Heri, tahu enggak Mas Heri? Ya? Tahu enggak? Ini Mbak Susan sama Mas, itu kok enggak kelihatan orangnya. Apa? Tahu enggak Mas? Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, tentram, Mawaddah, cinta, cinta, kuat, warahmah, kasih sayang, ya, kehidupan tentram, tenang, penuh cinta dan kasih sayang. Kan so sweet itu, ya. Jadi tujuan kita itu. Ya. Jadi tidak itu semua bernilai ibadah, ya. Ibadah sesama manusia juga ibadah kepada Allah. Jadi kalau ditanya ibadah yang paling enak itu ya menikah, gitu, ya kan? Jadi itu. Jangan dikira sekedar menikah sudah. Di situ ada tanggung jawab, tapi juga di situ berbuah banyak pahala. Ya. Kalau sekarang belum akad kesana kemari itu bisa haram. Kalau sudah menikah, apapun yang kita lakukan selama itu kebaikan, semua bernilai ibadah. Itu istimewanya. Oke, kita lihat Mas Bayu, dilihat slide berikutnya. Status melekat ya. Jadi ini ya, kita itu hanya sebagai hamba Allah. Di slide berikutnya itu kemudian ini ya saya sebentar langsung ke sini, penghambaan terlarang itu Mas Bayu, slide yang ya kita tidak, walaupun tadi kita diajak untuk yang gambar uang jabatan itu ya. Terus lanjut next yang terus lagi ya. Oke. Jadi yang walaupun tadi terkesan saya menampilkan sungai kehidupan itu sifatnya duniawi, tapi tidak semata itu. Nanti di kajian tentang kebutuhan rumah tangga, kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan yang terlihat, ya. Ada kebutuhan fisik, ada kebutuhan non fisik. Yang fisik jelas apa yang fisik. Kebutuhan fisik itu apa? Ya, duit, kendaraan, rumah, perempuan makan, minum. Tapi non fisik apa? Non fisik yang nggak kelihatan apa? Kasih apa sayang. Iya, kasih sayang. Apalagi kepercayaan. Terus Siraman rohani. Siraman rohani itu juga termasuk kebutuhan. Piknik itu kebutuhan non fisik, boleh itu ya. Butuh piknik orang Mbak Susan. Ya, semuanya tentu piknik. Ya, aku itu piknik gitu. Ya. Jadi itu ya. Jadi jangan sampai kita terlena oleh penghambaan terlalu. Jadi yang sifatnya ngongso bondo, kita melupakan ibadah kita kepada Allah. Itu ya. Jadi ini tadi sudah sholat isya semua belum? Sudah. Sudah sholat isya belum Mas? Sudah ya, semoga sudah. Jangan sampai melu bimwin ning ora isaan. Sesuk nganti kok enggak subuhan Mas, kerinan le melu bimwin ya, jangan sampai seperti itu ya. Oke. Terus nah ini memakmurkan bumi. Mungkin di sini ya sebelum sampai ini malah enggak terlalu. Kita langsung ke pilar aja Mas Bayu. Sampun 4 pilar, Mbak. Putus lagi ya? Halo. Halo.
Nggih. Bisa niku? Halo? Bu Aziz ya? Oke. Ya. Kita langsung ke 4 pilar perkawinan aja, Mas. 4 pilar. Langsung tampilkan slide 4 pilar. Ini halaman berapa itu? Ya, Sudah Bu, sudah. Ini yang pokok. Ya. Jadi yang pokok harus tersampaikan di sini. Besok teman-teman kalau ke KUA mungkin akan dikasih buku Fondasi Keluarga Sakinah. Salah satunya kita akan belajar 4 pilar. Jadi yang pertama adalah namanya zawaj. Ya, ini harus hafal dan paham. Apa itu zawaj? Yaitu berpasangan. Jadi kita syukuri bahwa kita diciptakan Allah berpasangan. Laki-laki ya perempuan, ya kan? Enggak jeruk minum jeruk atau pisang makan pisang, ya. Jadi laki-laki bertemu dengan perempuan. Itu sudah jelas dalilnya, ya. Kemudian, jadi apa yang pertama? Pilarnya zawaj, yaitu berpasangan. Kemudian yang kedua, janji kokoh atau mitsaqon ghalido. Ya, mitsaqon ghalido. Janji kokoh. Apa itu janji kokoh? Nanti yang menyebabkan jenengan dengan pasangan jenengan itu menjadi halal itu apanya? Karena ada apa? Ada apa, Mas Heri? Sing marake sah. Ikrar atau Ijab. ikrar nikah. Ijab Ijab kabul. Ijab kabul, akad nikah. Jadi ijab kabul itu apa? Mbak-mbak ini yang sekarang ini masih menjadi tanggung jawab walinya. Khususnya kalau masih punya ayah, ya ayah kandungnya. Nanti saat akad itu dipanggil itu Mas Heri, itu Mas Bayu dipanggil. Ya Heri, siapa? Ankah tuka, wajib tuka, gitu ya. Saya misalnya. Terus di Maguri, halan, soal. Kemudian Mikrofonnya dimatikan dulu, Pak. akad itu enggak lama. Yang lama adalah apa? Manfaat. Dandan mencuri. Oke. Jadi yang kedua misalkan oleh ini janji kokoh, ikatan yang tidak main-main, yang harus dipegang. Untuk memisahkan perlu proses panjang dan konsekuensi yang luar biasa. Makanya, yuk dari sekarang luruskan nikah tenang, tidak main-main. Siap ya, teman-teman ya. Ya. Jadi apalagi usianya masih usianya mari ini, masih usia muda sekali. Harus dipersiapkan betul. Bagaimana dengan nanti akan menjalani kehidupan disaksikan oleh siapa? Tidak hanya disaksikan oleh Pak penghulu ya pencatat nikah, tapi juga disaksikan oleh orang-orang di sekitar itu dan yang paling penting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang ketiga, roh bil ya. Mikrofonnya dimatiin dulu Mbak Amberwati, Mbak Susan. Masih nyambung, masih mengganggu suaranya Bu Aziza. Sudah ya? Oke, dimatikan dulu. Oke, monggo Bu. Oke. Terus yang ketiga, muasyarah bil ma'ruf, yaitu saling memperlakukan pasangan dengan baik. Ya, jadi dari sekarang tadi yang namanya kebutuhan non fisik tadi adalah salah satunya itu kasih sayang, kepercayaan, itu. Jadi kesiapan dari sekarang, cintanya tidak hanya di awal pernikahan, ini ya, karena sudah nikah lama, saya tahu betul.
sering juga menghadapi orang konsultasi, ada yang baru nikah kemarin, baru beberapa bulan sudah bermasalah, tapi juga ada yang sudah puluhan tahun baru muncul masalah. Jadi dari sekarang, selain tadi memegang janji kokoh, juga yang ketiga, kesiapan untuk saling memperlakukan pasangan dengan baik. Siap ya, Mas Mbak ya. Kemudian yang terakhir adalah musyawarah. Jadi bedanya dengan sudah menikah dengan belum menikah, kalau belum menikah itu sakarepe dhewe, gue punya uang ya sakarepe dhewe, mau beli apa sakarepe dhewe. Kalau sudah menikah berarti semua harus dimusyawarahkan. Oke, yuk. Sekarang mikrofonnya dihidupkan. Kita sebutkan 4 pilar itu. Yang pertama apa? Zawaj. 4 pilar. Yuk, kita bunyi bareng-bareng ya. 4 pilar perkawinan. Yuk, ini. 4 pilar Pilar perkawinan. Nanti kembali ke 4 pilar lagi. 1. Apa? 1. Zawaj. Zawaj. Apa zawaj tadi? Berpasangan. 1. Zawaj. 2. Misah misakon apa artinya? Janji kokoh. 3. Apa 3? Yang di dalam kurung itu Musyawarah bil ma'ruf. Musyawarah bil ma'ruf. saling memperlakukan pasangan dengan baik. 4. Apa? musyawarah. Oh, itu kita. Nah, bahasa Indonesianya apa? Musyawarah. Jadi kalau enggak virtual ada nyanyi. Dan berpasangan janji kokoh sekali saya musyawarah empat itu ya kan. Jadi semua materi yang akan kalian terima sampai besok masih ada ya Mas ya. Jadi ada sampai Sabtu. fondasi keluarga sakit. Kemudian nanti ada juga membangun ketahanan rumah tangga. Kemudian jadi tetap kembali ke 4 pilar ini. Fondasi kebutuhan rumah tangga, reproduksi sehat, kemudian mempersiapkan generasi berkualitas. Semuanya berpegang pada 4 pilar perkawinan. Oke, 4 pilar ini juga tidak lepas dari yang namanya segitiga cinta. Jangan dibalik, apa nek segitiga cinta dibalik apa Pak? Cinta segitiga, nggak mau ya. Segitiga cinta. Segitiga cinta itu yang pertama harus ada komitmen. Jadi ada komitmen. Apa itu komitmen? Misalnya Mas Heri wes serius raming yang-yangan wae ngelamar. Nah, itu berarti sudah ada apa? Komitmen. Walaupun jane umure sik do cilik-cilik. Tapi nek ra dinikahke nyamari ya gitu ya. Mungkin orang tua pertimbangannya itu. Terus koyo perangko gandeng rona rene gitu. Terus akhirnya serius wes ditembung. Itu berarti sudah punya komitmen. Raming uyang-uyung ra cetha, akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Orang tuanya bingung mau dipamin dari gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya kedekatan emosi. Nah, jadi saya yakin dengan pasangan itu sudah ada saling kedekatan dan itu harus terus dibangun sampai nanti sudah menikah ya.
Jadi ada keterikatan hati di situ. Le ganteng, le cantik kan orang ming saiki ya sampai besok tua yang namanya kasih sayang itu tetap ada. Gitu ya. Jadi tidak hanya nganten anyar Mas Heri le seneng-seneng nggih. Mbak Susan, Mas Bayu dan Mbak Ambar nikah awal saja. Kalau jenengan nganten anyar itu nong pak kacang kosong nong mana sing dalane angel-angel kuwi ya. Tapi Mas Bayu. Ya, oke. Nah, jadi tidak hanya jalan yang lurus, nanti pasti akan mengalami kendala. Ya. Pertama, watul ke orang. Sinyalnya enggak anu ya. Tapi kan enggak bisa. Halo. Gimana? Halo. Dengar ya Mbak ya. Jadi yang terakhir adalah gairah. Gairah itu ya jangan hanya dianggap sesuatu yang tabu ya. Kalau sudah menikah, nah tetap itu adalah ibadah. Ya. Jadi harus saling memuji, saling mencintai, ya itu penting. Oke, gitu. Yang terakhir ada diskusi apa itu Mas Bayu ya? Ya. Nah ini tadi yang saya sebut di contoh jalan tadi. Yang pertama, gambarlah rumah indah dengan jalan menuju ke sana bagus dan tulislah di sepanjang jalan kondisi sebelum perkawinan yang memudahkan sakinah dalam keluarga terwujud. Kemudian yang kedua, gambarlah rumah indah dengan jalan menuju ke sana yang jelek. Tulislah sepanjang jalan kondisi sebelum perkawinan yang menyulitkan. Coba, yuk sekarang gambar. Kertasnya masih dong, wali nggak apa-apa. Coba gambar rumah bagus, kemudian ditulis kondisi sebelum menikah, sebelum ke sana jalannya. Ya. Nanti kita contoh. Ya. Sudah bisa gambar Mas Heri. Ini sinyalnya nggak stabil ya. Ya, oke. Gimana Mas Bayu Pamungkas, Mas Bayu? Apa cukup di sini atau kita lanjut? Nggih. Lanjut. Gimana Mas Bayu? Atau gini? Dilanjutkan saja, Bu. Dilanjutkan ya, yuk silahkan digambar itu yang didiskusi itu tadi. Yuk Mas Heri gambar rumah api. Terus jalan menuju ke sana, rintangannya apa kira-kira. Nanti bisa berbagi cerita sama saya. Saya dulu yuk gitu, ngisor gitu, turun di kelas. Saya suami duduk di tanah wakaf. Ya, jadi nggak apa-apa. Sekarang sudah punya rumah sendiri dengan segala yang kita syukuri di sini. Ya, yang namanya baiti jannati, rumahku surgaku. Ya, yuk, Mbak. Nih Mbak Susan kayak gambar. Mas Heri gambar. Ya saya tunggu sambil balas WA-nya Mas Bayu.
Sudah siap? Yang tadi ngilang kok Mas Bayu yang bukan host Mas Bayu Pamungkas. Jadi tinggal 3 peserta ya. Halo. Halo? Hadir. Mas Bayu yang satu kelihatannya yang peserta nggih. Mas Hadir. Bayu peserta. Mbak Susan, Mbak Ambar. Nggih, ndak hadir. Hilang ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sudah bisa diperlihatkan gambarnya, Mas Heri, seperti apa guyang-guyu ae kuwi. Gimana? Mbak Ambar sudah siap gambarnya? Ya, kalau sudah siap coba diperlihatkan dan diceritakan. Ya, oke. Gimana ceritanya piye kuwi? Yuk, silakan. Jalan menuju ke sananya bagaimana kira-kira Mbak Ambar? Coba dilihat di depan mikrofonnya. Oke, silakan diceritakan. Kalau ke sana menuju jalan yang bagus untuk masa depan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau yang ke sini ke jalan yang jelek. Untuk masa lalu jadikanlah masa lalu menjadi pembelajaran untuk lebih baik di masa depan. Oke. Pengennya yang jalan apa Mbak? Betul? Mulus-mulus aja ya. Tapi mungkin nggak kita sekali lewat jalan buruk. Mungkin Suaranya putus-putus. Putus-putus ya, jauh ya mundulantar. Oke. Ya, sesekali kita itu mengalami jalan yang lewat jalan yang nggak bagus, kolong-kolong. Mungkin. Enggak? Mungkin. Ya, jadi kan itu tidak selalu jalan Jogja Semarang. Kalau ya tidak selamanya mundur. Ada belok, gitu. Ya. Tapi saat itu dilalui bersama, semua akan menjadi indah. Ya. Kalau ada rumah bocor, trocos, kira-kira Mbak Ambar mau pindah rumah tetangga atau membetulkan atapnya? Mas Heri. Membetulkan atapnya. Kalau betul ya, nggak pindah rumah lain kan? Ya, saya lihat gambar Heri kayak apa? Mana Mas Heri gambarnya? Ini gambar rumah sana. Gambarnya jelek ya, Bu. Halo. Kaya kandang pitik. Awalnya rumahku iki kandang pitik biyen. Terus tak tuku rumah. Ini kandang pitik rumah saya ini dulu, kandang pitik Rodoro. Yuk, ceritakan Mas Bayu. Versi panjenengan. Yuk. Silakan. Ayo. Mas Heri diceritakan Mas Heri. Diceritakan. Gambar. Untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sebelum menikah, saya ingin mempunyai pekerjaan yang tetap untuk menghidupi keluarga kecil saya nanti.
Selanjutnya mempunyai rumah sendiri untuk tempat tinggal istri dan anak saya nanti. Dan yang ketiga mempunyai kendaraan sendiri untuk istilahnya transportasi biar enggak kerepotan. Ya. Sementara cukup Oke. itu dulu yang saya pikirkan. Sekarang sudah siap itu, Mas? Semua berproses ya, Mas Bayu. Host itu pun mengalami proses yang berliku juga ya, Mas ya. Sekarang harus LDR dengan istrinya di Solo, dia dan anak-anak. Mas Bayu harus dari Magelang jadi anak kos, Rano sing ngladeni ya, gitu ya. Tapi itu sudah jadi komitmen, enggak masalah, gitu ya. Ini masalah saat kita sudah punya komitmen bersama, termasuk tadi di sana nunggu rumah, enggak masalah, gitu. Nanti lama-lama peletakan batu pertama, entah kapan batu terakhir. Jadi itu masih ada satu Mbak Susan, masih ada nggak Mas Bayu? Sudah hilang ya? Mbak Susan Sudah. lagi nutup toko, Bu. Jadi intinya itu ya, sepertinya gitu saja Mas Bayu. Prinsipnya, saya tidak menggurui adik-adik semua di sini, tapi saya peduli dengan jenengan, dengan masa depan jenengan. Monggo dari sekarang dipersiapkan, pegang teguh itu janji kokoh, ya. Jadi nikah itu tidak seperti pakai sandal, nggak cocok ganti gitu ya. Mbak Ambar, Mas Pras kok nggak ada ya Mbak Ambar? Terus ya. Oke. Ini pas 1 jam. Lembe yasinan. Pas 1 jam dan 9 lebih sedikit. Ya. Oke. Kesimpulannya itu ada, atau sebelum saya tutup ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin dari peserta? Saya bisa bertemu di forum ini. Ini pengalaman. Nah, silakan sebelum saya dari tutup. yang monggo dari Mas Pras, dari Mbak Ambar. Kalau dari yang nonton di Facebook bisa melalui Ambar grup, monggo. Kalau ada pertanyaan. Betul. Sudah cukup bisa Mas Heri. Insya Allah. Mas Heri ada nggak pertanyaan? Cukup, oke. Terima kasih. Ya, jadi 4 pilar tadi dipegang, 3 segitiga tinta tadi juga dipegang. Terima kasih. Berarti dengan serius untuk mengikuti sesi ini. Semoga bermanfaat. Umur yang masih sangat minim itu, semoga dengan pertemuan kita ini akan mendewasakan ya. Jadi sebenarnya sudah bukan anak-anak lagi, tapi sudah menjelang pernikahan, berarti sudah siap menjadi calon suami, menjadi calon istri, dan kelak pasti insya Allah akan menjadi ayah dan juga akan menjadi ibu bagi putra-putri jenengan. Selamat ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga keberkahan. Saling putra putri soli. Waalaikumsalam. Foto bersama Mas Bayu. Terima kasih Ibu Azizah atas pemaparan materinya yang luar biasa. Kurang lebih seperti itu ya, adik-adik peserta. Sekali lagi untuk yang di Facebook untuk bisa berkomunikasi melalui komentar Facebook ataupun melalui WA. Memang karena kondisi jaringan yang tidak stabil di lingkungan pegunungan, jadi ya tidak masalah, yang penting terekam dan bisa ditonton kembali nanti, bisa melalui Facebook maupun melalui YouTube. Cukup sekian pada materi kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada materi besok. Besok ada materi yang pertama psikologi keluarga,
Kemudian yang kedua adalah tentang memenuhi kebutuhan keluarga. Oke. Jamnya dimulai jam 19, kemudian sampai jam 9. Mari kita tutup pada sesi hari ini, hari Kamis, dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Mbak Azizah, Bu Azizah, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Oke. Sampai jumpa besok kembali di materi yang terakhir kalau nggak salah Bu Azizah. Bukan ya? Yang Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.